Oke, jumpa lagi bersama saya Gunantika Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merubah arah sinyal dari unit TP-Link Pharos dengan kode CPE 220 yang tadinya sinyalnya sinyal strike atau sinyal lurus menjadi sinyal omni atau menyebar dengan cara membulat seperti itu ya. Jadi sehingga modemnya bisa dipakai untuk indoor atau untuk ruangan seperti itu. Karena TP-Link CPE 220 ini sendiri itu didesain untuk outdoor dengan sifat rambat sinyalnya lurus atau straight. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Nah, ini adalah perangkat WiFi TP-Link Pharos dengan kode CPE 220 ya. Nah, kalau kita buka dalamnya seperti ini. Jadi untuk membuat sinyal omni tentu saja kita membutuhkan konektor ya. Ini saya sudah membeli konektor ya 2 biji. Ini namanya konektor SMA. Nah, konektornya seperti ini bentuknya. Nanti akan kita pasangkan di bagian sisi samping ya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke tutorialnya. Nah, pertama-tama kita buka dulu ya. Ini ada penutup back covernya. Kita buka dulu. Nah, di dalam sini itu ada baut ya. Jadi ada 2 buah baut yang tertutup stiker. Jadi kita harus mencongkel stikernya terlebih dahulu supaya bautnya bisa terbuka seperti itu ya. Nah, ini terlihat ya bautnya. Nah, ini ada di samping kiri dan ada di samping kanan. Nah, setelah bautnya terbuka, kita membutuhkan plastik tebal ya. Jadi plastik ini nanti kita gunakan untuk mencongkel bagian bawah, karena di bawahnya itu ada double tape ya. Nah, ini yang membuat sulit dibuka. Jadi ada double tape-nya di bawahnya. Ya, kita usahakan double tip itu dibuka ya. Jadi untuk membuka bagian dalamnya kita harus membuka double tip dulu. Nah, ini sudah terbuka ya. Nah, bagian dalamnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini bagian depannya terlihat itu ada antena strike. Jadi antena ini hanya bisa merambatkan sinyal strike ya. Jadi hanya lurus saja. Jadi tidak bisa bersifat omni gitu, tidak bisa bersifat menyebar. Ini antenanya terbuat dari aluminium. Kita membutuhkan solder ya untuk membuka kabel antenanya. Pertama kali kita solder kabel antena yang sebelah kiri dulu ya. Nah, ini terhubung ke antena strike. Begitu juga yang kanan sama ya, terhubung ke antena strike juga. Nah, jadi kalau dilihat dari samping seperti itu ya. Nah, masuk ke situ. Jadi ada 2 antena ya, yang di bawah sama yang di atas. Nah, kabel antena strike itu nanti akan kita ganti dengan kabel antena omni seperti ini. Nah, bisa kita lihat ini kalau kita sambungkan nanti akan seperti ini ya. Oke. Jadi nanti sinyalnya bisa menjadi sinyal omni atau sinyal yang menyebar ke samping membulat seperti itu. Oke, terlebih dahulu kita ukur dulu ketebalannya ya, supaya nanti konektor SMA-nya tidak tersangkut ke PCB unitnya. Saya menggunakan jangka sorong seperti ini agar lebih akurat ya kita meletakkan konektor SMA-nya.
Nah, untuk lebih akurat lagi kita ukur diameter konektor SMA-nya ya, supaya kita tahu nanti pakai mata bor yang ukuran berapa seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui posisi dan ukurannya, maka kita langsung eksekusi untuk melubangi bagian casing dari WiFi TP-Link CPE 220 ini. Oke, kita bor pertama kali dengan menggunakan bor kecil ya, dengan mata ukuran 3 mm. Terlubangi dengan ukuran 3 mm, kita langsung ke ukuran sebenarnya ya, ukuran dari konektor SMA tersebut. Oke, langsung saja kita lubangi. Nah, ini sudah kita lubangi sisi kanan dan sisi kirinya ya. Jadi lubang ini cukup presisi untuk menempatkan konektor SMA-nya. Oke, langkah selanjutnya kita mencabut kabel dari antena strike-nya ya. Nanti akan kita ganti pakai kabel yang dari konektor SMA-nya. Ini sudah tercabut dua-duanya ya, tinggal kita rapihkan dulu kabel antena strike ini, kita simpan di bagian sampingnya ya, tidak dicabut ya, karena suatu saat nanti akan dipakai lagi. Nah, karena kabel konektornya ini pendek, jadi kita harus memberikan tambahan kabel ya, atau kabel ekstensi ya, supaya nanti pas pemasangannya tidak kesulitan seperti itu ya. Jadi harus disambung dengan kabel yang lain. Oke, untuk lebih memastikan sambungannya bagus ya, kita menggunakan multitester untuk mengukur kontinuitasnya. Untuk memudahkan pemasangan konektor SMA-nya, kita menggunakan cepitan seperti ini ya, atau ini pinset panjang. Ini pinset ini digunakan, biasanya saya gunakan untuk menata akuarium ya. Jadi pakai ini bisa lebih gampang dalam memasukkan konektor SMA-nya. Oke, sekarang kita coba masukkan ke lubang konektornya menggunakan pinset panjang. Nah, itu sudah terlihat ya. Oke, kalau sudah masuk seperti ini, tinggal kita pasang baut-bautnya. Nah, sebelum kita memasang kabel dari konektor SMA, terlebih dahulu kita rapihkan kabel yang dari antena strike-nya. Kita simpan di bagian samping ya, dengan terlebih dahulu dikasih isolasi supaya tidak mengganggu kelistrikan PCB-nya. Ini kita langsung sambung ya, bagian groundnya dulu. Ini dari kabel SMA. Nah, kalau sudah tersambung bagian kanan, sekarang kita bagian kirinya ya, dengan cara yang sama. Tidak boleh tertukar ya. Jadi groundnya dulu, yaitu bagian badannya ya, itu disolder di bagian ground juga. Nah, ini
kabelnya sudah terpasang dua-duanya ya. Tinggal kita masukkan, hati-hati jangan sampai kabelnya tergencet gitu ya. Nah, ini sudah terpasang sempurna ya. Dan jangan lupa baut-baut yang tadi dipasangkan kembali di tempatnya. Dan ini sudah terpasang antena, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Jadi agak lucu-lucu gimana seperti itu ya. Jadi kayak mirip pohon kaktus seperti itu ya. Nah, kalau sudah dikasih antena seperti ini berarti sifat rambat sinyalnya itu berubah, yang tadinya dari strike menjadi omni ya, atau yang tadinya lurus menjadi omni atau menyebar membulat seperti itu. Dan ini bisa digunakan di ruangan seperti itu. Oke, demikian tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, share, and subscribe-nya jika video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya.